Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu fa ibadallahi sinafsi wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jazakumullahu khairan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asqal hadithi kitabullah wa khal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, jamaah sidang salat subuh, para ayah anda kami, para ibunda kami, serta saudara kami Allah muliakan keseluruhannya. Di hari ini insyaallah ta'ala kita masuk pada bab yang terbaru dalam kitab Bulughul Maram, di babul ghusli wa hukmul junubi, tentang bab tentang masalah hukum mandi serta hukum-hukum junub di sana. Kemarin sempat oleh pihak takmir menyampaikan kepada kami pada bulan yang lalu agar menyampaikan pula terkait tentang masalah tata cara mandi junub yang baik dan benar. Perlu kita bersama sebagai mukadimah di sini, al-ghuslu adalah ismun masdar lil ikhtisal, yakni al-fi'al. Isim masdar dari ikhtisal artinya perbuatan. Wa syar'an, secara istilah atau secara syar'i, arti ghusl ini adalah isti'malul ma'i fi jami'il badani ala wajhin makhsusin. Dinamakan mandi secara syar'i atau istilah adalah menggunakan air untuk seluruh permukaan tubuh dan badan ala wajhin makhsusin, dengan cara-cara khusus yang telah ditetapkan. Wa huwa tsabitun bil kitabi wa sunnati wal ijma'i, di mana mandi dalam artian ini telah Allah tetapkan dalam kitabnya yang mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim, serta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta ijma' seluruh para ulama. Dalam artian mandi yang dimaksudkan dalam kalimat ini adalah mandi jinabat alias mandi besar. Kama qala ta'ala, sebagian di sini syarih menyatakan atau pensyarah kitab menyatakan, menukil firman Allah dalam surat yang kelima, surat Al-Maidah, di ayat yang ke-6, ketika Allah menyatakan wa in kuntum junuban fattahharu, ketika kalian dalam keadaan junub maka hendaknya kalian bersuci. Kalimat fattahharu ini artinya adalah dianjurkan untuk segera mensucikan diri dengan cara mandi besar. Wal ahadits fi hadza katsiratun minha, wa hadits fi hadza katsiratun wa minha, terkait tentang masalah hadis-hadis yang telah Rasulullah sebutkan cukup banyak, dan di antaranya kalimat yang kita bahas nantinya di hadis yang ke 94 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah dawuh kalimat ini, idza jalasa baina syu'abiha al-arba', ketika di antara kalian duduk di antara cabang perempuan yang 4. Nanti kita bahas mananya bagaimana. Tsumma jahadaha,
dan ia bersungguh-sungguh melaksanakan perbuatan tersebut, faqad wajabal ghusl, maka ada kalimat qad di sini yang setelah qad adanya fi'lul madhi, pertanda bahwasanya ini adalah ketetapan yang wajib untuk dilaksanakan, sehingga Rasulullah menyatakan faqad wajabal ghusl, maka dari situlah seorang diwajibkan untuk mandi. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan buatan? Jelas kira-kira? Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan buatan? Saya lanjutkan. Kemudian ikhwatal iman memuliakan, mengapa Allah tetapkan dan sunnah tetapkan bagaimana seorang hamba ditetapkan Allah Subhanahu wa taala serta syariat untuk mandi besar? Yang pertama adalah kaitannya adalah sebab keluarnya air mani, baik itu priakah ataupun wanitakah. Dan terkait masalah sebab seorang hamba keluarnya air mani tersebut ada 3 perkara, 3 hal. Yang pertama adalah sebab jima, artinya kumpulnya suami istri atau hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Sebab yang kedua adalah seseorang ketika berkhayal, memikirkan dan mengandai-andai tentang masalah jima hingga kemudian ia mengeluarkan air mani. Maksudnya bagaimana? Ngapunten, membuka kemungkinan ketika seorang hamba berpikir masalah jima, berkhayal, berandai-andai hingga kemudian ada seorang laki-laki, ngapunten, saya gunakan diksi ini, mempermainkan kemaluannya, atau seorang perempuan mempermainkan kemaluannya, hingga dengan bermain tersebut ada khayal hingga memuncak nilai syahwatnya hingga keluar air mani. Atau yang ketiga di antara sebab seorang hamba keluar air mani tersebut, yaitu dengan cara mimpi. Dan mimpi ini perlu saya jelaskan di sini, ada 3 pokok perkara yang wajib untuk kita pahami bersama. Yang pertama, ketika seorang hamba ia bermimpi, kemudian setelah ia pagi hari tidak mendapati asarul balaluniyah, tidak mendapati yang namanya bekas air. Tahu bekas air Bapak Ibu? Dari sabda nanti pada pertama hadis yang ke-93 Rasulullah menyatakan al-ma'u minal ma' ay innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya kewajiban seseorang mandi besar dengan sebab keluarnya air, yaitu air mani. Lah ketika seorang hamba mimpi tersebut membuka kemungkinan ia bermimpi, tapi subhanallah ketika pagi hari ternyata ia temukan asar balal miyah, tidak ia temukan asar bekas basahnya air. Maka dalam hal ini, walaupun ia dalam keadaan mimpi, selama tidak ada bekas air mani tersebut, maka hamba tersebut tidak wajib untuk mandi. Paham sekilas? Paham sekilas? Lanjut yang kedua, mimpi yang kedua. Mimpi yang kedua membuka kemungkinan seorang hamba keluar air mani, tapi ngapunten, gak mimpi. Membuka kemungkinan para laki-laki yang telah mencapai usia balik, dia tidak mimpi, tapi pagi hari keluar basah dan baunya ketara. Ngapunten Pak Ibu yang memuliakan, bau madhi, bau wadi, bau mani, benteno sami. Yang jomblo banyak mboten ini? Saya mau tanya, beda antara madhi, wadi dan juga mani sami mboten? Ya Allah Pak, masuk gato ngetokno sih sampean Pak. Ambune padha benten? Beda baunya. Lah ketika seorang hamba ngapunten
Dia bangun pagi tidak mimpi, ternyata basah, dan ia menemukan baunya mani. Maka dalam hal ini hamba tersebut diwajibkan untuk mandi dengan keluarnya air mani. Paham sekilas? Tadi yang pertama kan ngapunten, dia mimpi tapi nggak keluar kan, nggak ada bekasnya sama sekali, maka tidak wajib mandi walaupun ia mimpi sudah. Yang kedua, tidak merasakan mimpi tapi ngapunten keluar air mani, maka ini ulama sepakat wajib untuk mandi. Yang ketiga, ini mutlak mandi, ia sudah mimpi bangun pagi melihat air mani, maka dia mutlak untuk mandi. Paham sekilas Bapak Ibu? Kemudian Bapak Ibu muliakan, sebagian ulama membahas tentang masalah bagaimana tata cara atau bagaimana air mani itu keluar sehingga Allah tetapkan wajibnya mandi tersebut. Ada dua kelompok ulama di sini, kelompok besar. Kelompok yang pertama diikuti oleh mazhab Asy-Syafi'i, termasuk pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyatakan bahasanya kaitan masalah air mani keluar ini, selama dia keluar bagaimanapun caranya, baik dengan cara ngapunten Pak, dengan cara memancar yang dalam bahasa Jawa muncrat, atau dengan kenikmatan atau tanpa kenikmatan, tetap mutlak mandi. Baik itu memancarkah, tidak memancarkah, dengan kenikmatankah, tanpa nikmatkah, selama air mani keluar mutlak mandi, kata Imam Syafi'i. Tapi kalangan yang lainnya menetapkan bahasanya untuk masalah mani keluar bagaimana caranya, diwajibkan adanya dua syarat. Yang pertama, syarat pertama adalah wujudul lidah, adanya kelezatan, kenikmatan yang luar biasa. Yang kedua, munculnya air yang keluar dengan sangat, apa istilahnya Pak? Muncrat itu bahasa Indonesia apa? Memancar. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, khuliqa mim ma'in dafiqa, yang mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air yang memancar. Kemudian ikhwatal iman memuliakan, wa ajmal ulama ala anal jinabata tahilu jami'il badani. Para ulama sepakat pula di sini menyatakan bahasanya tentang masalah mandi jinabat wajib untuk seluruh badan terkena air keseluruhannya. Wa annahu yajibul ghuslu minha, di antaranya pula yang Allah tetapkan wajibnya mandi di sana. Wa sumya junuban li annahu yastanibu ba'dul ibadat wa amkinatiha. Kenapa dinamakan junub? Artinya seorang hamba itu menjauh dari ibadah dan menjauh dari tempat-tempat ibadah. Ngapunten Pak, ketika seorang junub, maka semua ibadah dilarang di sana, baik itu sholat, baik itu ibadah haji dan lain sebagainya, dilarang untuk ibadah. Wa amkinatiha, termasuk tempat-tempat ibadah. Dalam artian, seorang yang junub dilarang untuk tinggal dan stay itu apa istilahnya Pak? Istirahat di masjid atau tempat ibadah. Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-43, saat Allah menyatakan wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu, dan hendaknya seorang orang yang junub tidak menempati masjid atau melewati masjid illa abir sabil, kecuali hanya lewat semata, hatta taqtasilu, hingga bersuci. Cuman ngapunten, seluruh ulama sepakat, baik imam kalangan Hanafiyah, kalangan Malikiyah, kalangan Syafi'iyah, tentang haramnya orang junub tinggal di masjid tersebut. Tapi ngapunten, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala memberikan rukhsah, keringanan, bahwasanya orang-orang yang berwudu setelah ia ngapunten junub tetap diperbolehkan untuk duduk dan tinggal di masjid walaupun sementara. Beliau menunjukkan sebuah kisah di sini dari kisah Atha ibn Yasar rahimahullah ta'ala, di mana menceritakan bahwasanya ra'aitu rijala min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atha bin Yasar menyatakan, aku melihat sekelompok masyarakat kaum muslimin laki-laki di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil masjidi wa hum mujannabun. Mereka di masjid dalam keadaan junub. Idza tawaddu wudu'us salat,
ketika mereka berwudu dengan wudu sholat. Dalam artian kalangan sahabat itu biasa ketika mereka junub kemudian berwudu, kemudian duduk di masjid omong-omong ngobrol, alias dalam bahasa kita cangkruan. Imam menyatakan hadis ini sahih, belum merekhoskan atau meringankan diperbolehkan orang junub untuk tinggal di masjid atau stay di masjid sementara selama ia telah menunaikan yang namanya wudu sebagai wudunya sholat. Walaupun ulama ini menetapkan tetap dilarang. Wallahu ta'ala alam. Wa hikmatul ikhtisal minal jinabati, di antara hikmah mandi jinabat majabi qaulihi ta'ala, sebagai firman Allah yang menyatakan wa in kuntum junuban fatahharu, kalau kalian junub hendaknya bersuci. Dan ada riwayat di sini dari Imam Ahmad serta Imam Abu Daud yang menyatakan bahwasanya dari Imam Rafi, dari Abi Rafi yang menyatakan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tafadata yaumin ala nisaihi, suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tofa, berkeliling ala nisaihi, kepada seluruh istri-istri beliau, keliling di satu hari untuk seluruh istri beliau. Dalam artian seorang suami yang memiliki pasangan lebih dari satu diperbolehkan setiap hari mendatangi istri-istrinya ke semuanya. Pagi di tempat A, agak siang ke tempat B, ke tempat C, menyapa satu sama lain. Untuk kisah Nabi ini sallallahu alaihi wasallam berkeliling ke istri-istri beliau, yahtasilu inda hadihi wa inda hadihi. Beliau mandi di istri yang ini, kemudian mandi lagi di istri yang itu pula. Dalam artian membuka kemungkinan beliau mengumpuli istri-istrinya di satu malam, di satu hari. Ini pertanda bahwa sampai ilmu muliakan ngapunten, seseorang yang ingin berbilang dengan jumlah pasangan diwajibkan memiliki kekuatan masalah fisik selain masalah finansial. Paham sekilas? Paham sekilas? Saya ulang lagi. Seseorang yang ingin memiliki pasangan lebih dari satu, maka dianjurkan memiliki kekuatan yang namanya fisik. Kekuatan fisik ini kaitan masalah fisik ngapunten Pak, dalam kaitan masalah hubungan badan. Yang kedua, kekuatan finansial. Dalam kisah Nabi tersebut beliau kumpul istri-istrinya dalam satu hari, mandi di tempat satu, mandi di tempat yang kedua, dan lain sebagainya. Ngapunten, kalangan sahabat tanya, fakultu, Abi Rafiq menyatakan, ya Rasulullah, ala taj'aluhu ghuslan wahidan. Ya Rasulullah, keng nopo jenengan mboten dadosaken mandi yang setunggal mawon. Dalam artian satu kali mandi untuk seluruh istri yang dijimai ke semuanya. Perhatikan ucapan Nabi, qal hada aska wa atyab wa athhar. Dengan mandi tersebut, ngapunten Pak, dengan mandi tersebut azka, lebih mensucikan dan lebih menyehatkan, wa atyab, lebih baik, wa athhar, lebih bersih. Paham sekilas? Walaupun dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pula setelah ngumpuli istrinya, beliau menganjurkan untuk berwudu, dan beliau menyatakan wa innahu ansyatu lil aud. Dengan wudu tersebut lebih menyemangatkan diri ketika seorang suami ingin mengulang lagi untuk sesi yang berikutnya, bukan kedua Pak, berikutnya. Ngapunten saya kurang diksi ini Pak, sesopan mungkin. Jadi ini gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah karuniakan kekuatan di sana, kekuatan fisik dan lain sebagainya, kekuatan keadilan dan sebagainya. Termasuk dalam hal beliau mencontohkan mandi di satu tempat dari istri yang pertama, istri yang berikutnya, dan berikutnya mandi ke semuanya. Hingga sahabat tanya, kok ngajarkan satu ya Rasulullah? Cukup setiap istri satu kali mandi. Karena apa? Lebih membersihkan, lebih mensucikan, dan lebih baik tentunya.
tersebutnya. Apalagi kalau mandi. Paham sekilas? Wudu aja segar, apalagi mandi lebih segar. Wa qad dhaharatil an hadil hikmatun nabawiyatu wa hadzal ijazul amali ay ijazul ilmi. Telah tampak untuk saat ini tentang hikmah nabawiyah tentang masalah kewajiban mandi besar tersebut serta mukjizat ilmiah. Ada kalimat di sini Bapak ilmu muliakan. Ada Imam Al-Jarjawi yang beliau menyatakan inna syari'al hakim faradul ikhtisal ba'da khurujil mani. Syariat yang maha sempurna ini menetapkan untuk mandi besar setelah seorang hamba keluar air mani. Walam yuhridhu ba'da khurujil bauli. Tapi Allah tidak menetapkan mewajibkan mandi setelah orang keluar air kencingnya. Ngapunten Pak, seorang laki-laki keluar mani, keluar air kencing di lubang yang sama. Saya ulang lagi, seorang laki-laki keluar air mani, keluar air kencing di tempat yang sama, di lubang yang sama, di alat yang sama, di satu bagian tubuh yang sama. Betul apa ya? Saya kan laki-laki Pak, jangan pun laki-laki. Betul apa ya kira-kira? Kalau saya menyatakan betul, barangnya podo, metune nang nggone podo, bolongane pun podo. Beliau menyatakan di sini, kenapa kok Allah nggak mewajibkan mandi setelah baul atau kencing, tapi Allah tetapkan yang namanya mandi setelah keluar air mani di tempat tersebut. Beliau menyatakan bahwasanya annal baula ibaratun an fadlatil ma'kul wal mashrub. Dinamakan air kencing Pak itu kotoran dari sisa makanan dan minuman. Tapi ngapunten amal mani bahwa ibaratun an madati mukawanatin min jami'il ajza'il badan. Tapi kalau air mani itu Pak kumpulan dari semua zat-zat dalam tubuh tadi hingga dikeluarkan dalam satu air mani tadi. Kalau tadi air kencing kan kumpulan kotoran, tapi kalau air mani Pak kumpulan dari zat-zat yang ada di tubuh kita hingga dikeluarkan di sana. Sehingga ketika seorang keluar air mani tersebut ada athar, ada bekas. Apa bekasnya? Diantaranya mulai ada rasa males, rasa lemah, dan rasa apa istilahnya Pak? Nggak enak gitu loh rasanya Pak. Pintu ruai sawangane. Ngalami mboten jenengan? Ngalami mboten jenengan? Bagi yang jomblo nggak usah mikir dulu, nanti insya Allah ta'ala jangan ngalami. Ini bagi yang para berkeluarga, para suami yang telah mengalami, merasakan betul-betul setelah keluar air mani tersebut Pak ngapunten ada rasa lemah, ada rasa malas, ngateku malas pengen turu wae, pengen kelonai gitu sawangane. Ini sebuah yang fitrah. Lah dari sinilah kemudian untuk mandi. Untuk apa mandi tersebut? Mengembalikan fisik agar lebih segar, lebih lagi giat, lebih lagi yang namanya lemak itu hilang kemudian, dan ia bisa aktivitas kemudiannya. Paham sekilas Bapak Ibu yang muliakan? Saya masukkan dulu Pak tentang masalah tata cara mandi besar. Kita lompat ke hadis yang ke-103. Kita lompat dulu ke hadis yang 103. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang ia menceritakan nanti ada kisah dari Maimunah pula di antara Ummahatul Mukminin. Ngapunten Pak, kisah mandi besar yang tahu adalah para istri tentunya. Kalau istri boleh melihat bagaimana suaminya itu mandi, tata caranya bagaimana sehingga dia bisa cerita bagaimana Rasulullah bisa melihat dan umatnya bisa mengambil pelajaran dari sana. Aisyah menceritakan bahasanya radhiyallahu anha qalat, ia menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ihtasala minal janabati, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mandi dari mandi jinabat gara-gara junubnya tersebut, yabda'u wa yaghsilu yadaihi, yang beliau awali adalah mencuci kedua tangan beliau dengan air. Tumayu beriku biyaminihi ala shimali. Ngapunten Pak, dinamakan afragha yuhriku, yuqal afragha al-ina ifragon. Artinya idza qaliba ma fihi wa akhla mimma fihi, ketika ia menuangkan dan mengosongkan, dalam artian tsumma yubriku biyamini ala shimali, setelah beliau mengambil air ia tumpahkan ke sebelah kirinya. Ia mengambil air dari tangan kanan, ia tumpahkan ke tangan sebelah kirinya. Ngapunten,
Wa yaghsilu farjahu. Setelah itu kemudian Rasulullah mencuci kemaluannya dari bekas-bekas air mani. Ngapunten, tata cara ini berlaku untuk pria ataupun wanita tanpa terkecuali. Ngapunten, setelah beliau tuangkan air ke tangan kirinya beliau, ke telapak tangan kiri tersebut, beliau basuhkan tangan kiri tadi ke seluruh yang namanya kemaluan beliau. Ngapunten Pak, termasuk dakarnya beliau, juga yang namanya dua apa dalam bahasa kita Pak? Yang ada kantongnya itu loh, styrofoam, apa namanya? Strotum, testis, kantong testis, bersihkan semuanya. Bukan styrofoam berarti Pak ya. Wayang silu farjahu, setelah ia bersihkan kemudian, ngapunten Pak, dari Maimunah beliau menceritakan radhiyallahu anha, tsumma afragha ala farjihi fa ghasalahu bi shimalihi tsumma daraba bihal arda. Rasulullah setelah membersihkan kemaluannya, kemudian beliau membasuh tangannya ke lantai. Pemasahaha biturab, beliau basuh dengan yang namanya turab alias pasir atau debu. Bisa pula kita gunakan yang namanya tembok atau dinding. Paham sekilas Bapak Ibu? Pelan-pelan nggih. Pertama basuh kedua tangan. Setelah bersih kemudian kedua tangan tersebut mengambil air tangan kanan, ditaruh di tangan kirinya, kemudian dibasuh ke seluruh yang namanya kemaluannya hingga bersih, kemudian tangannya dibasuhkan ke bawah lantai atau ke tembok agar lebih bersih lagi dan tuntas. Kemarin dalam bab masalah adabul qadaul hajat, saya ceritakan di sini, orang tua dulu menceritakan kenapa kok Nabi mensyaratkan yang namanya pasir ataupun tanah. Kemudian saya ceritakan di sini, terkadang saat kita buang air besar, ngapunten Pak, setelah kita cuci masih ada bekas ambu. Apa ambu dalam artian? Bau. Lah bau ini hilang setelah jenengan gosok ke lantai ataupun tembok. Coba. Sama nyoba dereng? Coba turung. Hilang nggak ambu nih kira-kira? Hilang. Sama seperti ini. Kenapa Rasulullah untuk menganjurkan, mau menceritakan Rasul menggosok ke lantai untuk menghilangkan yang namanya asar, bekas tersebut. Setelah itu kemudian ngapunten, tsumma yatawaddau, beliau berwudu, tsumma ya'khudul ma, mengambil air kemudian wa yadkhilu asabi'ahu fi usuli sya'rihi, beliau mengambil air tersebut memasukkan yang namanya jari-jari beliau fi usuli sya'rihi, ke dalam yang namanya pangkal rambutnya keseluruhannya. Tsumma hafana ala ra'si salasa hafanat, kemudian beliau menuangkan, dinamakan hafana, mengumpulkan air dengan dua telapak tangan. Dinamakan hafana, mengumpulkan air dengan dua telapak tangan. Wa hafana ala ra'si salasa hafanatin, menyiramkan air dengan kedua telapak tangan tersebut sebanyak 3 kali. Paham sekilas? Saya coba pelan-pelan Pak. Paham sekilas? Kualik sampean. Tsumma afadha ala sa'iri jasadihi, setelah menyiramkan yang namanya air dengan dua telapak tangan ke sela-sela rambut hingga pada pangkal yang namanya rambut tersebut, afadha ala sa'iri jasadihi, hingga kemudian beliau menyiramkan semua air ke jasad beliau. Dinamakan afadha Pak, membuka kemungkinan hanya menyiramkan aja, walaupun nggak merata. Cuma sebagian ulama menyatakan wajib untuk dalek, yaitu menggosok. Sebagian ulama menyatakan gosok itu nggak wajib, karena gosok bukan mandi. Mandi ya mandi, gosok beda lagi. Walaupun orang mandi pasti menggosok. Tsumma ghassala rijlaihi, yang paling akhir beliau membasuh kaki beliau. Wudunya bagaimana yang tadi? Para ulama berselisih paham. Mereka menyatakan bahwasanya wudunya Nabi tersebut tanpa kaki membasuhnya. Yang kedua menyatakan tetap pakai kaki, dan kemudian akhirnya pun ketika setelah mandi tetap membasuh kakinya yang terakhir. Kita ambil amannya, wudunya tetap pakai basuh kaki, walaupun nanti endingnya tetap basuh kaki yang kedua kalinya.
Paham sekilas Bapak Ibu? Perlu diulangi lagi? Saya ulangi lagi nggih. Dari kisah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah mandinya seperti ini ketika janabah. Yang pertama, yabda'u yaghsilu yadayhi. Beliau pertama kali mencuci kedua tangan beliau, tumayubriku biyamini ala shimalihi, mengambil air dengan telapak tangan kanan menyiramkan ke telapak tangan kiri. Air tadi kemudian Rasulullah mengisahkan di sini kisah Rasulullah Aisyah, Rasulullah melakukan perbuatan ini, bayaghsilu farjahu, membasuh semua kemaluan beliau. Dari bekas air mani tadi. Dari Maimunah beliau menceritakan radhiyallahu anha, Rasulullah setelah membasuh tersebut menggosokkan tangan beliau ke lantai atau tembok. Ini ke lantai atau membasuh dengan debu. Tsumma tawadda'u. Setelah membasuh tersebut beliau berwudu. Wudu ini dua pendapat ulama yang menyatakan karena ada penutup membasuh kedua kaki. Ada ulama yang menyatakan membasuh wudu tersebut tanpa basuhan kaki. Dari awal membasuh yang namanya telapak tangan, berkumur, membasuh muka, membasuh yang namanya lehya, hingga kemudian mengusap yang namanya tangan kanan dan kirinya 3 kali masing-masing, membasuh yang namanya kepala, kemudian dia mandi. Pendapat yang kedua menyatakan tanpa kaki tadi pertama. Lalu yang kedua tetap pakai kaki, walaupun nanti endingnya tetap basuh kakinya. Tsumma ya'khudul ma. Setelah beliau berwudu tersebut mengambil air lagi. Wa yadkhilu asabi'ahu fi usuli sya'rihi. Setiap ambil air tersebut beliau usapkan ke kepala rambutnya hingga pada pangkal yang namanya tempat tumbuhnya rambut tadi, kiri dan kanan beliau. Tsumma hapana ala ra'si salasa hapanat. Setelah beliau mengambil air dengan 2 telapak tangan disiramkan ke seluruh kepalanya sebanyak 3 kali. Tsumma afadha ala sairi jasadi. Kemudian beliau menyiramkan ke seluruh tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ghassala rijlai. Kemudian membasuh kedua kakinya, kaki kiri dan kanan dan kirinya. Lafaz ini dari Imam Muslim. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Nggih monggo. Itu kan wudu, Pak. Ini kan mandi. Kan Nabi wudu. Pertama kali ambil air, bersihkan tangan. Setelah itu kemudian ambil dari tangan kanan ini, diletakkan tangan kiri membasuh kemaluan. Betul apa ya? Setelah itu kemudian setelah membasuh kemaluan dibasuh ke dalam lantai hingga dapat yang namanya debu atau tembok. Yang berikutnya kemudian mengambil air, membasuh yang namanya telapak tangan. Apa kok telapak tangan apa? Kepala hingga pada pangkal-pangkal rambutnya. Mengambil air lagi dengan 2 telapak tangan membasuh seluruh jasadnya hingga kemudian membasuh kakinya. Sebelum itu wudu duluan. Lah wudu otomatis ada masuk kepala sama telinga. Ini katanya masalah mandinya, bukan masalah wudunya. Intinya wudu tersebut include dalam mandi. Wudu bagian dari mandi. Paham sekilas? Saya ulang lagi. Yang pertama bersihkan kedua tangan. Yang kedua mengambil air, taruh di tangan kiri, membersihkan kemaluan. Setelah itu kemudian membasuh di atas lantai atau di atas temboknya. Tsumma yatawaddo, kemudian wudu. Lah wudu ini paket, Pak. Bapak biasa wudu kan? Wudu seperti itu sempurna atau tanpa kaki. Dua pendapat ulama. Yang pertama menyatakan pakai kaki, yang kedua tanpa kaki. Karena apa? Nanti endingnya pakai kaki. Yang mengambil aman, kita ambil pakai kaki semuanya sudah. Kalau mungkin ambil pendapat dohir hadis ini tanpa kaki silakan. Paham sekilas? Otomatis ketika wudu, selain yang membasuh yang namanya rambut, juga telinga. Betul apa iya, Pak? Kemudian setelah beliau berwudu, tsumma ya'khudhu al-ma' fa yadkhulu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Mengambil air lagi beliau, menggosok yang namanya kepala hingga pada pangkal yang namanya rambutnya, kiri dan kanannya. Tsumma hafana ala ra'si salasa hafanat. Hingga kemudian beliau mengambil air dengan kedua telapak tangan mengarahkan ke seluruh kepalanya. Kepala beliau 3 kali. Tsumma afadhal ma ala sairi jasadi. Kemudian beliau menyiramkan air, meratakan air ke seluruh jasad beliau, baru kemudian basuh kakinya kanan dan kiri. Itu mandi yang sempurna. Paham sekilas?
include di wudu di sana. Wudu pertama kali wudu dulu itu kalau keadaan tanpa busana enggak masalah. Nggak ada masalah. Wudu telanjang boleh buatan kira-kira Bapak Ibu? Boleh, nggak ada masalah. Pakai sabun kan mungkin gimana? Sabun kan nanti Pak, ini kan mandinya dulu. Membuka kemungkinan Pak, ada orang tanya seperti ini Pak, orang-orang awam. Loh Pak, mandi kan harus pakai sampo, sampai sabun. Si ngomong nggak bisa sabun sopo, lagi sama saya juga. Setelah ini selesai, jenengan budal kerja boleh. Lo nggak pakai sabun, nggak nututi. Lo membuka kemungkinan Pak, nggak nututin Pak. Saya punya teman, anaknya kecil-kecil Pak, kamarnya satu. Jadi kalau acara dengan istrinya itu sulit dia. Acara sama istrinya itu sulit karena apa? Bengi kebengen pegel wisan, turu. Enggak melek ada hasrat, anaknya melek kabeh. Bingung kan akhirnya kan? Hingga nyuruh anaknya tuku jajan dhisik. Dihitung melakukan pirang menit, balik pirang menit kan dia adik cilik. Tonton adik lo ya, ditonton adik, aman dia. Ada acara sama istrinya kemudian kan, dihitung, Dik, PP 10 menit cukup nggak? Cukup 10 menit. 10 menit kemudian mepet kerja, mandi aja sudah, tanpa mandi yang namanya sabun, tanpa sampo, udah selesai kerja, aman sudah. Kalau misalnya ada tambahan wudu, tambahan sampo sama sabun, itu urusan jenengan Pak, mungkin lebih fresh, lebih wangi. Tapi intinya mandi seperti itu. Seperti itu Pak ya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Dia monggo. Nggak ada keterangan pindah posisi Pak. Tidak keterangan pindah posisi. Walaupun jenengan satu posisi nggak ada masalah. Contoh misalnya Pak nggone sempit 1 kali 1 meter. Posisinya dipindah kira-kira. Metu saka jeding. Untuk wong akeh tambahan. Geser sidik. Nek misalnya sedingnya 1 kali 1 berdua, geser piye? Dik pindah kiri gak cukup Mas misalnya gitu. Ya apa terusan? Selama nggak ada tuntunan, nggak usah dilaksanakan. Selesai urusan Pak gitu aja. Bikin enjoy aja, woles aja gitu. Barakallahu fikum. Itu Pak ya. Yang lain Pak Ibu, fadhol. Ustaz, dari sini berarti kita hadis yang lain itu kan ada yang kalau wanita tidak usah membuka kandungannya. Iya, kisah Ummu Salamah. Berarti itu untuk kepalanya wajib dibasahi, itu kepalanya ya Ustaz? Kepalanya, bukan rambutnya untuk perempuan. Jadi walaupun rambutnya kalau semua Iya, tanpa dibuka, selama dialirkan air di sana, sempurna sudah. Untuk wanita ya, rambutnya ikal. Rambutnya ikal Bapak Ibu. Rambut ikal itu rambut anti air Pak. Bukan kebanyakan krebo, seperti ada krebol itu loh. Saya punya teman laki-laki rambutnya anti air Pak, nyemplung renang, tangi loh Pak, banyune nelbok kabeh. Loh, anti air. Apa anti air itu istilahnya? Ya seperti itu rambutnya, jadi sulit untuk kena air. Kecuali diuyek-uyek baru kemudian dia basah. La Maimunah Ummu Salamah dikisahkan nanti pada yang setelahnya, beliau sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, rambutnya itu ikal. Krewul, sulit untuk melepas taliannya, hingga kemudian apakah boleh menyiramnya?" Rasulullah boleh, siram aja udah. Di hadis yang ke-104 kalau nggak salah, betul. Ini imratun asyadu sya'ri ra'si. Ya Rasulullah, saya punya rambut yang ketel. Bahasa Indonesia itu ketel, Indonesia ya, bahasa ketel itu Indonesia ya Pak ya. Bahasa Jawa ya, ketel, rambut saya itu ketel. Apakah saya boleh melepas atau wajib dilepas untuk jinabat? Untuk menyatakan bahasanya inama yakfiki antahsyi ala ra'siki salata hasayat. Cukup untuk kau tanpa dilepas ikatannya, siram 3 kali siraman aja. Berarti memang muslim. Yang lain pertanyaan Bapak Ibu? Mak ya Bu. Silakan Ibu. Barakallahu fikum. Intinya ngeten, membuka kemungkinan seorang hamba di saat mandi besar dengan proses tersebut setelah ia wudhu kencing kemudian. Apa mengulangi wudhunya? Lebih aman mengulangi wudhu, lebih aman loh Bu, untuk menghilangkan syak. Tapi ngapunten, mandi semacam ini
tidak lebih dari 2 menit. Pernah nyoba mboten kira-kira? Pernah nyoba mboten kira-kira? Punya jam digital Bapak Ibu? Yang anti air? Murah sekarang jam digital Pak. Paling nggak 60.000 dari anti air itu. Coba di stopwatch ada udah. Klik gitu, langsung berseni tangan, itu semuanya wudhu, siram-siram sampai 2 menit mboten kira-kira. Kalau nggak sampai 2 menit, maka itulah sempurnanya yang namanya mandi tadi. Misalnya ngentut, ngulang lagi nggak ada masalah wudhunya. Apakah dari awal? Tidak perlu dari awal, hingga pada wudhunya. Kemudian setelah wudhu tersebut, hingga masukkan air ke sela-sela rambut, hingga menyiramkan ke kepala semuanya 3 kali, hingga kemudian mengarahkan ke seluruh tubuh, dan kaki yang terakhir kanan dan kiri 3 kali masing-masing. Dalam artian diulang adalah wudhunya saja. Seperti itu Bu ya. Barakallahu fikum. Yang lain? Sempat ada ulama menyatakan, Bapak ilmu muliakan, dinamakan afdhal ma ketika seorang hamba cuma nyemplung tok sudah tercukupi. Sebagian menyatakan seperti itu. Cuma ini sifat mandi besarnya Nabi. Dalam arti Nabi nggak pernah nyemplung. Jangan ngomong Pak, zaman kebiyen kan gak ono sungai. Wallahu taala alam. Kita nggak pernah tahu Pak. Yang jelas kisah kalangan sahabat, di antara karamat sahabat saat itu adalah saat berperang sempat kudanya melewati sungai tanpa terasa. Berarti kan ada sungai. Nabi pernah melaksanakan perang kan, perjalanan jauh juga kan, melewati sungai tentunya. Cuma tidak diriwayatkan di sana Nabi ketika mandi besar nyemplung sungai langsung selesai, tidak. Walaupun sebagian ulama yang menyatakan cukup meratakan air termasuk untuk mandi sudah, selama diniatkan untuk mandi besar. Selama diniatkan untuk mandi besar. Cuma saya pribadi cenderung ambil pendapat yang dilakukan oleh Aisyah setelah ia melihat Nabi SAW, itu saja. Gak sampai 2 menit insyaallah ta'ala. Seperti itu Pak ya. Barakallahu fikum. Yang lain saya lanjutkan kalau nggak ada. Kita awali Pak Ibu muliakan hadis yang pertama dalam bab ini, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri, nama beliau aslinya adalah Sa'ad. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nama asli beliau adalah Sa'ad. Beliau bernama Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, di antara orang-orang dari Bani Khazraj, dari orang-orang Ansor. Sempat Abu Sa'id Al-Khudri ini Bapak ilmu muliakan menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut perang Uhud, berperang bersama kaum muslimin. Tapi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ditolak. Karena apa? Masih dalam usia belum balik. Hingga kemudian setelah usia balik tersebut beliau ikut perang di setelahnya, yaitu perang Khandaq, dalam perang Ahzab, dan perang yang lainnya, termasuk dengan melawan Bani Mustalik, orang-orang Yahudi. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwasanya qala Rasulullah SAW, beliau menyatakan, Rasulullah doa kalimat ini Bapak Ibu, al-ma'u minal ma'i. Dalam berat yang lain menyatakan bahwasanya ada kalimat innama tambahannya, innamal ma' bimakna yakni, artinya air yang pertama ini adalah air mandi. Kapan seseorang diwajibkan mandi minal ma, dengan sebab adanya air yang kedua, yaitu keluarnya air mandi tadi. Sempat kalangan ulama menyatakan bahwasanya ketika seseorang kumpul suami istri dan tidak keluar air mani, apakah wajib mandi? Dari dohir hadis ini tidak wajib mandi. Dari dohir hadis ini. Cuma di hadis yang setelahnya ada tambahan dari Imam Muslim yang menyatakan wa in lam yanzil, walaupun ketika seorang suami tidak sempat ketika hubungan suami istri tidak keluar air maninya. Mungkin gak kira-kira Pak? Mungkin lagi hubungan ono tamu, mertuane teko. Ini
Dialami teman-teman juga Bapak. Dialami sama ikhwan-ikhwan kita kesemuanya. Lebih hubungan sama istrinya, pasangannya, mertuanya ketok, tok 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 tok. Iya gak dibuka, no isin dhewe ngadi nang jero omah soalé. Ya dibuka otomatis. Gak semat metu, dijak metu kemudian ya terus diisi otomatis. Kenapa kok mandi? Wis kumpul soalnya. Lho kok kurang metu tapi kok lah wis kumpul masalahnya. Hingga Rasul menyatakan wa illam yanzil, walaupun tidak sempat keluar air mani. Paham sekilas Bapak Ibu? Yang kedua, hadis yang 94 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahasa Rasulullah dawuh kalimat ini, idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i. Ketika salah satu di antara kalian duduk di antara cabang perempuan yang 4. Cabang ini artinya adalah cabang antara dua telapak dua tangannya dan cabang dua kakinya. Dalam artian ketika laki-laki berada di antara tersebut, di antara dua tangan, di antara dua kaki, di mana kira-kira? Jadi itu tsumma jahadaha, dan sang laki-laki ini jahadaha, bersungguh-sungguh. Ngapunten Pak, dalam bahasa bersungguh-sungguh ini saya ibaratkan ngeten Pak, kita punya tembok, kita memasang yang namanya centelan, tempat untuk yang namanya gantungan baju kita. Kita paku kan? Pakai paku atau pakai apa kira-kira? Pakai penis atau pakai paku? Sampai mau bikin centelan, gantungan baju, pakai penis atau pakai paku kira-kira? Pakai paku. Ngapunten, tembok jenengan cor-coran, akeh semene. Pakai paku biasa atau pakai paku cor-coran? Paku cor-coran. Ngapunten Pak, kita kan jeneng nutuk. Gontok apakah nyantai? Bismillah, atok atau dok gitu kira-kira. Halo, yang biasa jadi tukang nutuk ngapunten Pak, Bismillah ataukah dok ngeten kira-kira? Pertama atau kedua? Kedua. Itu namanya jahada. Sama dengan seorang pria ketika ia duduk di antara cabang wanita tersebut, wajah dan dia bersungguh-sungguh. Karena apa? Butuh kekuatan di sana, butuh keinginan, butuh hasrat, butuh kekuatan di sana, dan dia sungguh-sungguh. Rasul menyatakan waqad wajabal ghuslu, disitulah Allah tetapkan kewajiban untuk mandi bagi keduanya tentunya. Di sini pun ada kalimat Bapak Ibu muliakan dari sebuah hadis yang Rasul menyatakan idzal taqal khitanani, ketika dua khitan bertemu. Rasul ikutkan kaitan kiasan diksi yang sangat sempurna, diksi yang sangat sangat sopan santun. Bertemu dua khitan, laki-laki yang di khitan mananya kira-kira? Laki-laki yang di khitan pangkal atau ujung? Bukan pangkal. Pangkal atau ujung yang di khitan? Ujung. Bukan ujungnya Pak, kulitnya ujung. Kan gitu. Yang perempuan yang di khitan mananya kira-kira? Atas. Ngapunten Pak, kumpul suami istri, apakah membutuhkan khitan tersebut bagi perempuan? Kumpul suami istri, apakah alat khitan perempuan tersebut berfungsi enggak atau digunakan enggak kira-kira? Atau tempat untuk masuknya yang namanya kemaluan laki-laki? Kumpul suami istri, bertemu kemaluan laki-laki dengan tempat keluarnya pipisnya perempuan ataukah tempat masuknya kelamin laki-laki? Halo. Paham kalimat ini kira-kira Pak? Rasul gunakan diksi Pak sangat sopan. Bertemunya dua khitan, apakah kumpul suami istri itu cuma nempel ngeten mawon Pak? Maksimal gak kira-kira nempel gini dok? Gak maksimal.
Tapi Rasul gunakan diksi yang sangat sopan. Bertemunya dua khitan adalah kinayah, kiasan hubungan suami istri ketika kemaluan sang laki-laki telah masuk di kemaluan sang perempuan dalam hubungan badan. Rasulullah dawuh kemudian faqad wajabal ghusl, dengan sebab itulah Allah wajibkan untuk mandi. Riwayat yang lain lebih jelas belum menyatakan satu kalimat, idza alzaqal khitanan, ketika ngapunten Pak telah nempel lengket dua khitan tersebut. Dinamakan lengket. Apa lengket dalam bahasa Indonesia itu Pak? Ya lengket. Bahasa Indonesia itu apa? Bukan nempel, lengket itu. Al-saqa itu lengket-ket. Dalam bahasa Indonesia lengket, bahasa Jawa itu apa istilahnya itu Pak? Kelet. Nek wis kelet maka wajib mandi. Rasul dengan diksi yang luar biasa Pak. Paling enggak non sewu kita bisa bayangkan seperti diksi beliau dengan cara sopannya. Enggak pakai bahasa yang terang-terangan wis mlebu blendeng diulang-ulang kemudian, enggak gitu. Gunakan kalimat yang sangat sopan beliau menyatakan di sini. Lah dari sini Pak ilmu muliakan, sehingga ada penjelasan di sini ngapunten. Dinamakan hubungan badan adalah li'ilaji bitahyi bil hasyafati, ketika yang namanya kemaluan laki-laki, hasyafa itu kepala kemaluan. Kan laki-laki punya kemaluan, ada kepalanya. Lah beliau menyatakan di sini ketika kemaluan laki-laki telah masuk dalam kemaluan perempuan secara sempurna, maka itulah gambaran ketika seorang hamba wajib untuk mandi besar, baik laki ataupun perempuan. Lumek nempel tok tetap tidak wajib mandi. Sempat ada beberapa kalangan yang salah paham hadis ini yang menyatakan bahasanya nempel tok nyenggol wis mandi wisan, ternyata tidak. Ini adalah kalimat kiasan dari Nabi SAW untuk memudahkan kita memahami kalimat beliau sebagai bentuk dari hukum Islam yang sangat sempurna yang wajib kita laksanakan. Paham sekilas Bapak Ibu muliakan? Paham sekilas kira-kira? Saya lanjutkan Pak Ibu di hadis yang ke-95. Hadis yang ke-95 ini Bapak Ibu muliakan dari Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah gambaran wanita muhajirin yang sangat-sangat penyabar. Beliau sempat hijrah pertama dan kedua ke negeri Habasyah bersama suami yang pertama, yaitu Abu Salamah, yang sempat beliau menceritakan dalam banyak kisah masalah akidah, terlebih ngapunten ketika beliau melihat selama di Habasyah sana banyak sekali gereja-gereja di kanisa tersebut ada yang namanya gambar-gambar, hingga Rasulullah menyatakan tilka suwar, itulah gambar-gambar idza mata fi rajulun saleh, ketika mereka orang Nasrani tersebut ada orang-orang soleh yang telah meninggal di antara mereka, abdi saleh atau hamba-hamba yang saleh, sawaruhu, mereka gambarkan wajah-wajah mereka ditaruh di tempat-tempat suci mereka tersebut untuk lebih kangen dan lebih khusyuk ibadah. Dan ngapunten Pak, kebiasaan semacam ini kemudian diikutin oleh kaum muslimin. Dia akan ingat kiainya wajahnya bagaimana, nek kan fotonya digambar fotonya. Termasuk ngapunten Pak, kalau Bapak Ibu ke Ampel sana menemukan foto-foto Sunan Ampel dan Sunan Giri dan sebagainya, pada zaman dulu belum ada foto, padahal digambar kemudian lebih khusyuk nantinya, mirip seperti itu. Dan ngapunten sebagian kalangan ulama pula sempat foto-foto beliau rahimahullah ta'ala setelah meninggal dunia dipasang di makam-makam untuk lebih khusyuk ibadah di makam tadi. Tujuannya menyembah Allah sebetulnya, cuma jadi masalah mereka menyembah Allah di tempat kuburan-kuburan yang mereka yakini itu mustajabah di sana. Sama kayak kisah Nasrani yang harus mengajarkan bahwasanya itu dia ulaika syarrul khalqi indallah, orang-orang yang gambar ulama tadi, ibadah tempat ibadah mereka telah memakaman tadi kemudian itulah di antara mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dua fitnah.
Yang pertama fitnah masalah makam, kuburan jadi sebagai masjid. Yang kedua fitnah membikin gambar. Ummu Salam menceritakan anak Ummu Sulaimin, tentang kisah Ummu Sulaim. Kisah Ummu Sulaim panjang Pak, saya sampaikan nanti pada pertemuan yang akan datang. Ummu Sulaim ini adalah ibunda dari seorang sahabat yang dihibahkan untuk Rasulullah SAW mengkhidmah, melayani beliau, bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Ummu Sulaim mengisahkan di sini, wa imra'atu Abu Talha, dia adalah istri Abu Talha. Abu Talha ini seorang sahabat Ansor. Setelah Ummu Sulaim ditinggal pergi suaminya Malik, yang ia enggan dengan keislaman Ummu Sulaim tersebut, dan Malik mati di perjalanan setelah ia minggat. Jadi Malik itu minggat Pak, dia minggat dengan keislaman Ummu Sulaim, enggak suka dengan keislamannya, ia minggat, meninggalkan istri dan anaknya yaitu Anas. Saat ia minggat, terbunuh di perjalanan bersama musuh-musuhnya, hingga kemudian Abu Talha melamar Ummu Sulaim. Yang sebelumnya sempat para laki-laki melamar Ummu Sulaim, tapi nggak ada yang lolos, hingga Abu Talha melamar. Ummu Sulaim mensyaratkan untuk Abu Talha, aku terima lamaranmu dengan syarat labud antuslim, wajib jenengan untuk masuk Islam. Hingga Abu Talha masuk Islam sebagai mahar untuk menikahi Ummu Sulaim. Qalat, ia menceritakan Ummu Sulaim, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi, bahwasanya Allah ya Rasulullah sama sekali tidak malu terkait tentang masalah kebenaran. Perhatikan Pak ilmu muliakan, dalam hadis ini Ummu Sulaim menceritakan innallaha la yastahi, Allah tidak malu. Beliau tetapkan sifat malu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah menetapkan mendiamkan sebagai ikrar bahwasanya Allah punya sifat haya alias malu. Cuma sifat malu ini adalah yang paling layak dengan kemuliaan yang Allah miliki tentunya. Ummu Salam menceritakan Allah enggak malu dengan kebenaran. Selama itu benar, menyakitkan, itu wajib disampaikan. Beliau bertanya kemudian, wahal al-mar'atil ghuslu idza ihtalamat, apakah wajib bagi seorang wanita mandi besar ketika mimpi? Mimpi yang bagaimana kalian jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Rasulullah menyatakan na'am idza ra'atil ma, iya, wajib mandi besar ketika wanita ini setelah ia mimpi, kemudian ketika pagi harinya ia melihat adanya air mani di sana. Ngapunten Pak, hadis ini menyatakan seorang wanita bisa mengalami mimpi besar, mimpi hubungan suami istri. Membuka kemungkinan pula wanita tersebut mengeluarkan air mani dan ada bekas maninya di celana atau pakaiannya atau tubuhnya ketika pagi hari. Sehingga Rasulullah menyatakan ketika wanita bermimpi ada bekas air mani di sana setelah ia bangun pagi, maka wajib untuk mandi. Paham sekilas? Paham sekilas Bapak Ibu? Berapa hadis hari ini Pak? 93, 94, 95 sama 103 tadi. 4 hadis yang kita bahas. Ada pertanyaan Bapak Ibu muliakan? Nanti akan saya bahas, tolong diingatkan pada pertemuan yang akan datang. Apakah mimpi tersebut mengurangi nilai keagamaan seorang hamba? Ternyata tidak. Akan saya bahas nantinya Bapak Ibu. Dalam artian Rasulullah tidak menasihati kok mimpi sih macam-macam. Enggak, beliau menyatakan itu suatu fitrah. Hal yang fitrah mimpi itu Bapak Ibu. Membuka kemungkinan jenengan mimpi malam harinya hubungan badan sama orang lain, bukan sama istri. Membuka kemungkinan pula seorang istri mimpi hubungan badan sama orang lain pula, bukan suami. Kan itu mimpi tanpa ia sadar, tanpa mengurangi nilai agama seorang hamba di sana. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Barakallahu fiikum. Semoga bermanfaat qaul kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dari mohon maafkan. Aku qouli hadza subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.